Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Syarat-syarat paragraf yang baik dan unsur penanda kepaduan paragraf. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Afifah Zulentika, NPM 200106126 sebagai moderator sekaligus pemateri. Kemudian bersama rekan-rekan saya, Zaren Dwi Gustian, NPM 200106127 dan Amalia Asdafitasari, NPM 200106128. Baik, di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat paragraf yang baik dan benar. Hakikat penguasaan syarat-syarat paragraf. Penguasaan syarat-syarat paragraf merupakan bentuk pemahaman terhadap faktor-faktor yang berperan dalam pengembangan paragraf. Faktor-faktor tersebut memiliki peran tersendiri dalam mengembangkan sebuah paragraf dan keberadaannya tidak dapat dipisahkan dalam membangun sebuah paragraf yang baik dan efektif, yaitu kepaduan dan kesatuan. Syarat-syarat paragraf yang baik dan benar yaitu yang pertama, mempunyai kelengkapan unsur paragraf di dalamnya. Sebuah paragraf yang baik dan benar harus mempunyai kelengkapan sejumlah paragraf di dalamnya. Adapun unsur-unsur paragraf yang dimaksud antara lain, yang pertama, gagasan utama, yang merupakan unsur paragraf yang berupa topik atau utama permasalahan yang hendak dibahas dalam suatu paragraf. Yang kedua, ada kalimat utama, yaitu kalimat yang berisi gagasan utama suatu paragraf. Yang ketiga, ada kalimat penjelas yang merupakan kalimat yang menjelaskan gagasan utama yang terkandung di dalam suatu kalimat utama. Untuk dapat memahami ketiga unsur itu, berikut ditampilkan sebuah paragraf yang mengandung ketiga unsur yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan bentuknya, puisi baru terdiri dari atas 7 jenis. Adapun jenis-jenis puisi yang baru yang termasuk ke dalam jenis-jenis puisi baru berdasarkan bentuknya antara lain diskotin, terzina, kuatrain, queen, sektet, septima, oktav atau stanza, dan yang terakhir adalah soneta. Kesemua jenis itu bisa dibedakan dari jumlah baris yang terkandung di dalamnya. Pada paragraf di atas, kata yang dicetak miring adalah kalimat utama sekaligus gagasan utama paragraf tersebut. Sementara itu, kalimat-kalimat yang tidak dicetak miring adalah kalimat penjelas dari paragraf di atas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaren Dwi Gustian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zaren Dwi Gustian, NPM 200106127. Di sini saya akan menjelaskan setiap unsur-unsur paragraf harus mempunyai satu kesatuan antara unsur satu dengan unsur lainnya. Unsur-unsur paragraf yang telah disebutkan sebelumnya, atau gagasan utama, kalimat utama, dan kalimat penjelas, mesti membentuk satu kesatuan yang padu, di mana kalimat menjelas mesti mampu menjelaskan gagasan utama yang terkandung dalam kalimat utama secara sesuai dengan gagasan utama yang dimaksud. Jika syarat ini tidak memenuhi, maka sebuah paragraf belum dikatakan baik atau benar. Mempunyai gagasan pepaduan di antara setiap unsur di dalamnya. Jika semua unsur paragraf dapat membentuk suatu kesatuan, maka paragraf tersebut sudah menjadi paragraf yang baik dan benar. Serta sudah memenuhi syarat yang ketiga ini. Adapun salah satunya, ciri paragraf yaitu padu adalah adanya hubungan makna yang logis dan saling berhubungan antara gagasan utama dan gagasan penjelas. Dengan adanya perpaduan tersebut, maka sebuah paragraf bisa dipahami secara baik dan logis. Bagi para pembaca, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membentuk suatu perpaduan dalam kalimat adalah dengan menggunakan konjungsi ke dalam paragraf. Adapun jenis-jenis konjungsi yang dapat digunakan di dalam suatu kalimat adalah konjungsi kalimat, konjungsi intrakalimat. Konjungsi kalimat itu merupakan konjungsi yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain di dalam paragraf. Konjungsi intrakalimat merupakan konjungsi yang menghubungkan dua unsur ada di dalam kalimat suatu paragraf. Unsur penandaan perpaduan paragraf, suatu paragraf dianggap bermutu dan efektif, mengomunikasikan gagasan yang didukung. Apabila paragraf itu lengkap, artinya mengandung pikiran utama dan pikiran penjelas. Di samping itu sama halnya dengan kalimat paragraf harus memiliki persyaratan-persyaratan. Persyaratannya ada di bawah ini. Yang pertama itu kesatuan atau unity.
Yang dimaksud dengan kesatuan unity adalah bahwa paragraf tersebut memperlihatkan dengan jelas suatu maksud atau sebuah tema tertentu. Kesatuan di sini tidak boleh diartikan bahwasanya hanya membuat satu hal saja. Sebuah alinea yang mempunyai kesatuan bisa saja mengandung beberapa hal atau beberapa perincian. Tetapi unsur tadi harus sama, digerakkan untuk menunjang maksud tunggal. Di maksud tunggal, itulah yang diinginkan disampaikan penulis dalam alinea itu. Jadi, kesatuan atau unity di sini bukan berarti satu atau singkat kalimatnya, melainkan berarti kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf tersebut menyatu untuk mendukung pikiran utama sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. Contohnya, contoh paragraf yang memenuhi persyaratan itu ada masalah mahasiswa di Indonesia. Umum sekali, mereka kebanyakan sulit untuk sepenuhnya memisahkan perhatian pada studi mereka. Kebanyakan dari mereka adalah pemuda dari keluarga biasa yang kurang mampu. Para mahasiswa itu pun mencari pekerjaan. Oleh karena itu, selama belajar, mereka kadang-kadang terganggu oleh keadaan ekonomi. Apabila paragraf di atas kita analisis, akan kita temukan pikiran utama, masalah umumnya, dan dalam dunia mahasiswa. Pikiran penjelasnya sulit memusatkan perhatian. Berasal dari keluarga biasa, terganggu oleh ekonominya. Unsur-unsur penunjang pada paragraf di atas benar-benar mendukung gagasan utama. Dengan perkataan lain, unsur-unsur penunjang paragraf tersebut membentuk kesatuan, ide atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Davita Sai, NPM 2106128. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang unsur penanda kepaduan paragraf. Unsur penanda kepaduan paragraf yang kedua ada kepaduan atau koherensi. Nah, koherensi itu harus dipenuhi sebuah paragraf karena dalam paragraf tersebut harus mengandung koherensi atau kepaduan yang baik, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara kalimat-kalimat yang membina paragraf tersebut, sehingga paragraf tersebut menjadi baik, wajar, dan mudah dipahami tanpa adanya kesulitan. Pembaca mudah mengikuti jalan pikiran penulis tanpa merasa bahwa ada sesuatu yang menghambat atau semacam jurang yang memisahkan sebuah kalimat dari kalimat lainnya. Koherensi suatu paragraf dapat ditunjukkan oleh A. Pengulangan kata atau kelompok kata kunci atau disebut dengan repetisi. B. Penggantian kata atau kelompok kata atau disebut substitusi. C. Pengulangan kata atau kelompok kata atau transisi. D. Hubungan implisit atau penghilangan kata kelompok kata tertentu atau elipsis. 3. Ada kejelasan. Suatu paragraf dikatakan lengkap apabila kalimat topik ditunjang oleh sebuah kalimat penjelas. Tentang kalimat-kalimat penjelas ini sudah dibicarakan di bagian awal tulisan ini, yaitu pada unsur-unsur paragraf. Nah, kalimat penjelas, penunjang utama atau penunjang kedua harus benar-benar menjelaskan pikiran utama. Cara mengembangkan pikiran utama menjadi paragraf serta hubungan antar kalimat utama dengan kalimat penjelas dapat dilihat dari urutan rinciannya, yaitu ada rincian yang diurutkan secara urutan waktu atau kronologis, ada urutan logis, terdiri atas sebab akibat, akibat sebab, umum khusus, khusus umum, atau ada juga urutan ruang, urutan proses, contoh-contoh, dan dengan detail fakta.